Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan diskusi mengenai prinsip kerja mesin RO, mesin pemurni air yang berprinsip reverse osmosis. Oke, kita mulai dengan konsep besarnya dulu ya. Di sini kita ada RO membrane di sini ya. Membran RO, disinilah filter utamanya dari mesin kita. Jadi kalau secara garis besar kita ini akan punya air baku di sini ya, yang boleh jadi kotor. Airnya tidak murni pastinya ya, air baku itu. Bisa air sumur, bisa air ledeng, bisa air apa saja. Nah, kita ingin mendapatkan air minum di sini nih, drinking water. Air murni sedapat mungkin ya. Nah, yang besar ini semua ini adalah fasilitas yang membantu filter membran ini. Ya, membran RO ini. Jadi, air kotor yaitu air yang sudah bercampur dengan pengotor, dengan kontaminan. Nah, air kotor itu akan dimasukkan ke sini sehingga air murninya masuk ke sana, ke drinking water yang kita siap minum. Sementara kotoran-kotorannya ya, air yang mengandung banyak kotorannya akan dibuang. Di sini menjadi reject water atau waste water. Itu prinsip utamanya. Sekali lagi, air kotor masuk lewat filter ini bertahap-tahap sehingga air murninya, molekul-molekul air murninya masuk ke sini yang akan kita minum, sementara air kotornya akan dibuang ke sini. Ya, air yang sudah banyak kotorannya, banyak kontaminannya, banyak limbahnya. Oke, itu adalah prinsip garis besarnya dari filter reverse osmosis ini. Mari kita sekarang detailkan satu persatu. Kita mulai dengan air masuk di sini, inlet. Air masuk ini biasanya kita ambil dari air keran. Ya, misalkan keran wastafel kebanyakan. Ini adalah contoh sebuah mesin RO under sink di bawah wastafel. Ya, kita sudah punya video satu dan ini adalah prinsip kerjanya. Kebetulan video itu juga menggunakan 8 tahap ya. Tahap 6, 7, 8 ini tahap opsional. Dan ini prinsip kerjanya kita jelaskan di sini. Oke. Air keran masuk, air bakunya bisa dari air ledeng, air PDAM, air sumur bor, mata air, boleh ya. Biasanya kadar kebersihannya atau kemurniannya atau kekotorannya ya di sekitar 100 sampai 500 ppm ya, TDS-nya itu total dissolved solidnya ya. TDS total dissolved solidnya itu biasanya di sekitar di bawah 500 ppm, 500 part per million, 500 molekul dalam 1 juta molekul air. Ini air masuk ya, masuk ke sini. Nah, kemudian di sini ada pompa. Dan pompa ini dikontrol oleh 2 di sini setidaknya ya, low pressure switch untuk mendeteksi tekanan dan aliran di sini ya. Jadi kalau ada air mengalir, pompa boleh nyala. Kalau tidak ada air mengalir, alias keran ini ditutup, ini tidak boleh nyala. Kalau tidak ada air nanti kan panas ini ya. Buat apa menyala? Dia akan buang energi dan merusak. Demikian juga di sini ada switch satu lagi high pressure yang di sini ya, karena tekanan setelah membran ini nih di daerah sini ini tekanan tinggi. Ini juga sama. Kalau di sininya sudah penuh dan ininya juga ditutup, tentu saja tidak boleh ini nyala ya. Jadi kalau ini penuh, ini ditutup, ini nyala terus panas, nah itu sudah rusak ini ya. Indikasi dari high pressure switch dan ininya ya, four way faucetnya sudah rusak.
Oke, kita kembali lagi ke sini, air masuk, dipompa di sini, dan pompa ini posisinya bisa di sini, bisa di sini, bisa setelah tahap 2, setelah tahap 3, itu bisa. Yang penting sebelum membran RO ini. Oke, kita masuk ke tahap pertama, filter. Filter tahap pertama ini disebut sedimen filter atau span filter atau spoon filter atau PP filter, yaitu polipropilen. Ini tugasnya untuk menghilangkan sedimen, yaitu lumpur, tanah, kerikil, batu, pasir, biji-bijian, bulu, rambut, lumut yang seperti itu ya, hilang di sini. Nah, bahkan ini bisa saja ada beberapa tahap, ada pre-filternya. Misalkan yang ini 1 mikron, maka pre-filternya bisa 5 mikron atau 10 mikron. Bahkan kalau airnya banyak kapur, bisa saja ada resin kation dulu ya untuk menghilangkan kapurnya, mengurangi kapurnya. Supaya kalau kapurnya sedikit, maka membran ini lebih awet usianya. Oke, jadi sedimen filter itu membuang kotoran yang besar-besar ukurannya. Masuk sekarang ke tahap kedua, GAC, Granular Activated Carbon. Jadi ini karbon aktif berupa serbuk ya. Ini tugasnya menghilangkan bau, menghilangkan klorin. Klorin adalah zat untuk membunuh kuman ya yang suka dipakai di PDAM. Kemudian pestisida, kemudian pemutih, deterjen, dan hal-hal lain ya yang berupa kimia begitu ya. Nah, ini di sini akan dibuang. Pori-porinya ini besar karena ini granular. Nah, kemudian ada satu lagi di sini filter karbon juga, dan ini blok. Jadi di sini namanya CTO filter. C itu adalah klorin karena di sini klorin akan dihilangkan. Kalau di sini baru pemanasan, di sini klorinnya akan benar-benar hilang. Kemudian taste ini barangkali ada asinnya sedikit begitu ya, ada manis, asam yang begitu akan hilang. Kemudian odor, bau-bau anyir atau bau-bau kimia itu akan hilang di sini ya. Ini di carbon block atau CTO. Nah, di sini karena setelah pompa ini akan tekanan tinggi, barulah masuk ke elemen utamanya, yaitu membran RO, membran reverse osmosis. Nah, di sini tentu saja sekarang air sudah lebih baik kualitasnya ya. Jadi gampangnya air yang sudah lebih baik kualitasnya ini akan ditekan sehingga air yang murni saja yang lolos ke sini. Molekul air murni yang lolos, sementara air yang kotornya akan dibuang menjadi reject water, menjadi air limbah ya. Waste water di sini. Di sini perlu ada flow control, macam-macam ini ya, 300, 400, 500 dan sebagainya. Itu untuk mengimbangi keseimbangan mau banyak kemana yang dibuang atau yang diambil yang murni. Nanti bisa diuji coba, tapi pada umumnya yang kecil-kecil ini flow 300 ya, untuk yang 100 galon per day, itu 100 GPD yang kita punya di video sebelumnya. Oke, nah sekarang kita sudah punya air murni di sini. Karena air yang sudah tadi dibersihkan, molekulnya sekarang dilewatkan ke sini, yang kotor dibuang. Nah, di sini ada four-way faucet ya. Jadi di sini ada keran 4 jalur ya. Intinya adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan saja. Itu gampangnya ya, supaya kalau ini penuh, ini tertutup, pompa tidak akan menyala karena akan dikontrol antara kerjasama ini dan four-way faucet ini ya. Oke, keran 4 pintu otomatis. Baik, nah sekarang karena ini sudah murni, nah tetapi bisa jadi masih ada yang lolos ya, virus-virus yang kecil gitu, itu tidak lewat ya, masih lolos di sini. Logam-logam berat, logam-logam agak ringan mungkin masih lewat. Nah, dibersihkan kembali di sini dengan post karbon. Bau-bau yang tersisa dibersihkan kembali.
rasanya juga ya itu dibersihkan kembali, sehingga kita punya di sini sebenarnya sudah air murni kita katakan. Anggaplah kalau ini masuknya 100 sampai 150 ppm, biasanya di sini 1 digit nih ppm-nya. Katakanlah 1 sampai 9 saja part per million. Jadi sudah kita boleh katakan air murni. Di sini ditampung ya dan bisa langsung diminum. Tapi yang kita miliki ini 8 tahap. Jadi masih punya bioseramik. Ini membentuk kristal supaya lebih lembut dan lebih alamiah, bisa lebih ramah terhadap badan manusia ya, bioseramik ini. Kemudian ditambahkan mineral major, mineral minor ya, yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi ada merek top ini menambahkan kayak gini juga ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ultraviolet, ini untuk membunuh secara total kuman, virus, bakteri ini akan terbunuh di sini. Ini ada lampunya dan punya power supply tersendiri. Akhirnya kita punya di sini air yang sudah murni, air yang sudah bersih, sehat secara umum, dan ini jauh lebih baik daripada air yang hanya direbus saja. Kalau direbus saja tentu saja tidak ada filtrasinya ya, hanya membunuh bakteri yang mati di bawah 100 derajat Celcius. Tapi tentu saja air rebus lebih baik daripada air mentah. Tapi air RO ini jauh lebih baik daripada air mentah di sini ya, dan air yang direbus saja. Demikian prinsip kerja mesin RO secara ringkas tapi cukup detail ya. Semoga dalam 12 menit ini bisa membuat segala sesuatunya menjadi lebih jelas. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.